Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Ada 2 komponen yang akan saya bahas di sini, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kemudian adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam 5 sila Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila ke-5 ya. Di sini akan saya beri contoh secara garis besar saja. Misalnya dalam sila 1, di sini karena sila 1 ini berkaitan dengan keagamaan, sehingga hak yang ada dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah hak untuk memilih agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini adalah jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penghidupan yang layak, kesejahteraan, kemudian mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Kemudian nilai dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia yaitu menuntut kewajiban seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air melalui sekolah, budaya, dan gerakan-gerakan nasional. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang baik ya. Jadi di sini setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan. Kemudian yang terakhir nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam bidang pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, berpendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Saya lanjutkan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, semua pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun undang-undang lainnya yang menyangkut tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah nilai instrumental Pancasila yang berhubungan dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Contohnya, seperti misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat dalam pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Kemudian contoh peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis adalah realisasi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Nilai praksis diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai suatu penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua sikap atau
tindakan yang kalian lakukan yang mencerminkan isi Pancasila atau sila 1-5 itu adalah nilai praksis Pancasila. Yang lebih detailnya kalian bisa baca di LKS kalian, di situ sudah dijelaskan atau contohnya lebih detail lagi ya. Contohnya seperti saling menghormati antar umat beragama, kemudian saling mencintai sama manusia dan seterusnya. Saya lanjutkan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dari pengertian pelanggaran HAM tersebut bisa kita uraikan lagi. Jadi di kalimat pertama, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, di sini maksudnya adalah subjek atau pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Siapa? Bisa seseorang, kelompok orang itu termasuk aparat negara. Aparat negara itu bisa seperti polisi, pejabat, TNI, seperti itu. Kemudian di kalimat berikutnya dijelaskan baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian hukum. Jadi di sini niatnya baik sengaja atau tidak sengaja atau berupa kelalaian hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok. Jadi niat yang sengaja atau tidak sengaja tadi menimbulkan akibat mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang. Atau bisa juga yang dimaksudkan pelanggaran HAM adalah tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Jadi hak warga negara itu semua sudah tercantum jelas di dalam undang-undang. Jadi apabila hal itu tidak diberikan maka sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM ya. Dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya semua unsur tadi sudah terpenuhi, kemudian dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian jenis pelanggaran hak asasi manusia itu digolongkan menjadi 2 ya, kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Atau dalam saya langsung contohkan saja di sini untuk kejahatan biasa itu contohnya adalah seperti pencemaran nama baik, pemukulan, menghalangi kebebasan berekspresi. Jadi kejahatan biasa itu sifatnya masih ringan ya. Kemudian untuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime itu merupakan kejahatan yang sifatnya sudah berat ya atau kejahatan berat. Itu ada 3 macam. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotif kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Contohnya adalah penjajahan ya. Penjajahan pada zaman dahulu ya, maksudnya penjajahan secara fisik. Itu bisa dikatakan sebagai kejahatan ekstraordinari. Kemudian yang kedua, ada kejahatan yang menimbulkan teror di masyarakat.
Ya, teror yang ditimbulkan di masyarakat sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar di masyarakat. Itu contohnya seperti terorisme atau separatisme. Yang terakhir, kejahatan yang diakui dunia sehingga harus diselesaikan oleh seluruh negara. Contohnya seperti terorisme yang tingkatnya sudah internasional, contohnya kayak organisasi ISIS kalau kalian pernah dengar ya. Kemudian saya lanjutkan untuk penyebab pelanggaran hak asasi manusia ya. Yang pertama adalah sikap egois ya. Sikap egois itu merupakan suatu tindakan yang hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya jika pengendara angkutan umum seperti bus yang mengemudikan dengan ugal-ugalan, maka akan membahayakan pengguna jalan lain sehingga pengguna jalan lain haknya telah dilanggar oleh pengendara angkutan umum. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak yang belum menyadari pentingnya menghargai hak dan kewajiban. Seperti banyaknya pedagang yang mendirikan warungnya di atas trotoar ya. Jadi kalau misalnya banyak warung yang didirikan di atas trotoar, maka hak pejalan kaki akan terganggu. Sehingga pejalan kaki bingung lewatnya mau lewat di mana karena trotoarnya penuh dengan warung-warung. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran muncul karena merasa paham yang dianutnya lebih baik sehingga tidak memberi kesempatan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengannya. Misalnya, tidak memberikan kesempatan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dan hal ini masih banyak terjadi di negara kita. Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas kalian, silahkan mencari kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sebutkan hak apa yang dilanggar di dalamnya. Kemudian kalau bisa disebutkan pasal berapa yang dilanggar dan berikan solusinya bagaimana menurut kalian saja. Menurut kalian solusi yang terbaik seperti apa? Silahkan dikerjakan seperti biasanya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Dikumpulkan maksimal sehari sebelum pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Bisa langsung japri ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon untuk tugas bisa selalu mengumpulkan ya, karena jangka waktu yang saya berikan ini lumayan panjang sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mengumpulkan. Tetap semangat dalam menghadapi hari-hari kalian yang mungkin sekolah di rumah itu banyak cobaannya, banyak godaannya. Semoga kita semua bisa melalui ini dengan baik dan semoga kita juga segera bisa bertemu, maksudnya bisa sekolah seperti dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.